semuanya. Jumpa lagi bareng kami di podcast Paswan, podcastnya SMK Pasundan 1 Kota Serang. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Iosiana, bisa dipanggil Ios. Dan tentunya pada hari ini kita tidak sendirian. Di sini ada Kak Endra, alumni SMK Pasundan 1 Kota Serang yang sangat berprestasi. Mari kita saksikan obrolan-obrolan seru bersama Kak Endra yang menjadi Duta Batik Indonesia. Baik, selamat pagi Kak Endra. Pagi. Boleh kakak menceritakan kilas balik atau perkenalan diri supaya teman-teman yang menonton tahu siapa itu Kak Endra? Oke, izin perkenalkan, nama saya Endra Guntur, saya alumni tahun 2021. Saya sekolah di SMK Pasundan 1 Kota Serang di jurusan Multimedia. Dulu kakak ikut eskul apa aja ya di SMK Pasundan 1 Kota Serang ini? Untuk eskulnya tetap di Pramuka. Kita bertepuk tangan untuk Kak Endra. Hadir pada pagi hari ini, kakak yang perlu sudah kita tahu semua, akhir-akhir ini kakak telah menjadi Duta Batik di Indonesia. Beri tepuk tangan. Selamat kepada Kak Endra, semoga prestasinya lebih meningkat lagi, amin. Amin. Kita mau tahu Kak, apa sih itu Duta Batik itu, cerita awalnya bagaimana kakak bisa mulai tertarik dengan dunia batik? Jadi batik itu kan merupakan sebuah warisan tak benda yang memang benar-benar tidak ternilai harganya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena udah semakin kesini semakin Gen Z ini merupakan batik, padahal batik tersendiri itu adalah sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Baik, inspirasi kakak untuk menjadi Duta Batik itu apa ya Kak? Inspirasinya lebih memperkenalkan budaya daerah, khususnya batik, seperti bidang batik. Di Provinsi Banten ini banyak UMKM batik yang masih tertinggal, maksudnya dalam arti pemasarannya itu masih kurang. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda, terutama Duta Batik Indonesia, itu sebagai role model pengangkatan batik daerahnya. Perasaan kakak dan sudut pandang kakak bisa terlibat di acara ajang batik nasional? Sangat terharu ya, terutama kayak nggak nyangka aja bisa sampai di titik ini. Bahkan kayak pas mendapat Duta Batik Inspiratif itu merupakan sebuah perjalanan yang nggak mudah. Mulai dari berangkat saya dari provinsi ke nasional itu semuanya berliku-liku. Iya Kak, mungkin teman-teman di sini juga pada ingin tahu ya, gimana sih awal mulanya kakak bisa menjadi mengikuti ajang kontes nasional batik gitu. Dari awalnya itu kakaknya melalui proses apa saja sampai ke ajang batik dan sekarang sampai jadi Duta Batik Indonesia. Nah, buat proses sendiri, saya pertama-tama kan ada nih lihat-lihat di IG tuh, wah ini menginspirasi nih, kenapa kayak Banten ini terutama di dunia batik itu sangat banyak, intinya banyak motif-motif batik yang ada di Banten ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita kenalkan ke daerah lain, terutama di Indonesia sendiri. Jadi terutama kan kita harus angkat batik-batik yang ada di Banten. Nah, selain itu saya juga menginspirasi banget di sana, kayak ternyata di kayak terharunya tuh ketika di sana bukan saya sendiri yang kayak ingin melestarikan batik itu, terutama dari daerah lain itu ternyata motif batik itu sangat beragam, dan ketika kita cinta pada batik itu bakal melekat di hati sih. Wah, betul. Ya teman-teman, semoga teman-teman yang menonton video ini juga bisa termotivasi oleh Kak Endra dan berprestasinya juga mungkin ya. Kak, kita tahu sebuah proses perjalanan itu tentunya bakalan ada hal-hal atau tantangan-tantangan besar yang mungkin bikin diri kita down atau diri kita nggak semangat. Gimana sih caranya kakak untuk menghadapi tantangan besar yang mungkin terjadi dalam proses kakak ini? Terutama tantangan ya.
kalau mau berbicara tentang tantangan itu pasti kendalanya ada di perizinan dan dinas-dinas terkait. Nah, tapi kalau menurut saya itu bukan tantangan yang buat kita down. Ketika suatu dinas atau memang kan di dalam pemerintah itu anggaran sudah terincikan kegiatan apa saja. Nah, ketika kita tidak dikasih jatah untuk berangkat ke sana, tidak disupport sepenuhnya, tapi kita nggak usah patah semangat karena di luar sana kita masih bisa cari sponsor, kayak masih banyak yang orang yang mau mendukung kita untuk apalagi kita ini niatnya baik. Karena kalau mengikuti kegiatan itu jangan menilai kita dapat apa, tapi kita sebagai generasi muda itu kita memiliki feedback apa buat daerah kita sendiri. Lalu kita tahu ya Kak, yang namanya proses itu pasti ada saja kerikil-kerikil kecil gitu. Mungkin itu ada di Kakak, terjadi di Kakak. Contohnya kemarin mungkin dari dukungan yang lolos dan lain sebagainya. Itu gimana sih Kakak caranya bisa meyakinkan diri Kakak bahwa saya akan bisa? Kakak tidak terfokus pada kerikil-kerikil kecil tersebut. Anggapnya kalau kerikil itu jangan dianggap masalah, tapi itu rintangan. Sebuah rintangan ketika kita jalanin itu pasti ada jalannya. Yang penting kemauan dari diri kitanya. Nah, ya berarti itu tergantung dari apa diri kita sendiri. ya, apa yang kita niatkan itu dari hati kita untuk daerah kita sendiri. Baik Kak. Tentunya ini obrolannya sangat asik sekali. Kita juga ingin tahu nih Kak, ide kreativitas apa dari Kakak dari awal sampai sekarang menjadi duta batik, dan kedepannya itu Kakak akan melakukan apa? Ide kreativitasnya tentunya untuk melestarikan batik yang ada di Banten. Terutama kita mendukung UMKM yang ada di Provinsi Banten. Karena jujur kayak kemarin juga banyak sempat tawaran dari beberapa kayak perusahaan itu untuk mempromosikan produknya, tapi saya tolak karena saya lebih mementingkan UMKM yang ada di Provinsi Banten sendiri. Karena UMKM itu perlu kita angkat sebagai role model. Ketika kita sudah dikenal publik, kita jangan tinggalkan UMKM, justru kita dukung UMKM bersama. Karena dengan majunya UMKM, insya Allah batik pun bersinar. Masya Allah. KMD ini sangat memotivasi karena memang UMKM itu butuh sosok-sosok seperti Kakak. Ya, bagaimana sih Kak pandangan Kakak terhadap apresiasi generasi muda ini terhadap batik untuk saat ini di Indonesia ini? Apresiasi Generasi muda kan kurangnya minat kebudayaan. Di Indonesia ini kebudayaan banyak sekali ya teman-teman. Ada senjata tradisional, lalu ada rumah tradisional. Nah, untuk di batik sendiri kan kita sudah tahu ya Kak bahwa generasi sekarang mungkin sudah sedikit tidak memperbanyak itu batik dan memperbanyak kontes-kontes batik dan lain sebagainya. Gimana sih Kak pandangan Kakak untuk generasi-generasi sekarang yang sudah mulai melupakan batik? Nah, jalan utama saya itu salah satunya berkolaborasi. Karena tanpanya ada kolaborasi, kita tidak bisa jalan. Karena jujur kayak di Indonesia ini kita dari beragam daerah, kita jadi satu di kegiatan tersebut, kita berkolaborasi karena semua advokasinya bagus-bagus. Jadi ketika kita mewujudkan advokasi kita itu, kita harus berkolaborasi dengan terutama dengan pemerintahnya sendiri. Pemerintah itu harus betul-betul support, apalagi ini merupakan sebuah pengangkatan, sebuah pelestarian budaya kita. Nah, untuk para Gen Z terutama kita harus kolaborasi juga nih, karena saya kemarin di Lebak itu menghadirkan kegiatan fashion show, masih anak kecil umur 5 tahun udah cinta batik, keren banget. Dan buat generasi muda yang umurnya udah lebih dari itu kita kalah. Kita harusnya kayak malu dong gitu, wah umur 5 tahun udah cinta batik, berarti udah ada sentuhan di hatinya gitu. Baik Kak, untuk tadi Kakak berkolaborasi ya, kita juga ingin tahu nih Kak, kolaborasi apa untuk memulai supaya batik ini lebih dikenal lagi, baik di negeri sendiri apapun di negeri orang lain, terutama di generasi Gen Z mungkin yang paling banyak saat ini.
Jadi kolaborasinya itu dalam bentuk kita harus berkolaborasi dengan desainer, pengrajin, dan UMKM. Nah, di desainer kita bisa berkolaborasi dengan gimana nih cocoknya desain yang pantas buat Gen Z sekarang. Karena kan kayak kalau kita pakai batik formal nih, batik yang tangan panjang, dibilangnya pasti mau kondangan, identik dengan undangan. Nah, kita bisa kolaborasiin, kita jadiin kemeja atau kayak yang saya pakai ini formal wear, kayak itu masuk ke mana aja gitu. Jadi gimana caranya batik itu diterima di kalangan remaja saat ini. Kakak kan sudah berusaha ya untuk diterima batik ini di kalangan remaja. Sebenarnya batik ini harus wajib karena ini adalah budaya kita sebagai warga Indonesia ya. Namun tentunya pasti akan ada kritik-kritik yang mungkin bisa menggoyahkan sedikit semangat kakak. Mungkin itu, apakah kakak pernah menghadapi kritik-kritik tersebut dalam mengembangkan batik tersebut, Kak? Ada aja sih mungkin ya, cuma ya itu saya bilang tadi, ketika kritik itu buat kemajuan, bukan buat kita down. Ketika kita dikritik, oh berarti kita cari nih kesalahan dari diri kita apa, kita kembangin lagi. Kalau emang itu kita salah, kita koreksi, kita perkembangkan lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Selamat semuanya. Oke, kita kan sudah tahu ya kakak itu mengikuti ajang ini bukan sehari dua hari mungkin ya Kak. Banyak banget prosesnya, banyak juga rangkaian-rangkaian yang telah kakak lakukan. Kita ingin tahu nih Kak, apakah ada cerita, pasti tentunya akan ada cerita menariknya ya. Mungkin kita ingin tahu cerita menariknya itu apa? Ketika saya di sana, Iya. terutama saya bisa membelajar batik dengan teman-teman di sana yang dari berbagai daerah. Kita bisa tuangkan di mana itu kita batik-batik yang dari asli daerah kita tuangkan jadi satu, ternyata unik juga. Itu sebuah kolaborasi juga dari berbagai daerah kita tumpahkan dalam satu kain. Kak, tentunya untuk mengikuti ajang atau kontes sebuah, terlebih lagi ini dalam ajang nasional ya, tentunya itu kita memerlukan relasi. Ini mungkin teman-teman semuanya ada yang kata namanya introvert dan lain sebagainya. Menurut kakak gimana sih caranya biar kita memperluas relasi? Karena relasi itu sangat penting bukan Kak untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, jadi gimana caranya untuk kaum introvert itu berkembang? Nah, kita satu kuncinya percaya diri. Karena kalau diri kita saja sudah percaya sama diri kita, insya Allah orang lain juga percaya sama diri kita. Nah, jadi kayak buat yang introvert itu jangan takut kita berbuat ini salah. Karena kesalahan itu, keberhasilan itu terjadi karena dari adanya kesalahan. Kita juga ingin tahu nih Kak, sudut pandang kakak itu bagaimana supaya batik yang menjadi identitas budaya Indonesia ini lebih diperkuat lagi, lebih berkembang lagi di era globalisasi sekarang ini. Bahkan banyak anak-anak muda yang sudah terpengaruh gaya pakaian dan sikapnya atau cara hidupnya dari luar ya, mungkin sehingga menurunkan budaya kita tersendiri sampai batik juga sudah mulai menurun ya Kak peminatnya. Terutama satu kita harus edukasi kepada adanya edukasi baik di sekolah maupun kita kunjungan ke sekolah-sekolah. Terus kita kalau bisa kita bikin komunitas kayak pecinta batik. Nah, pecinta batik daerah. Nanti di situ kita bisa menuangkan apa itu batik. Nah, ketika kita udah diedukasi, kita udah ada kecintaan terhadap batik, itu pasti bakal lancar gitu dalam pelestariannya. Kalau boleh tahu ya Kak, dari semua pengalaman itu pasti tentunya ada komentar dari Dewan Juri ya. Mungkin ada komentar atau perkataan yang membekas di hati Kakak itu sebagai komentar negatif atau positifnya, kita ingin tahu Kak. Untuk di nasional itu
komentar negatif. Alhamdulillah untuk Banten tidak ada komentar negatif. Alhamdulillah. Ya, karena terutama batik Banten itu sangat dikenal. Ketika saya membawakan batik Baduy Tapak Kebo, itu di sana udah pada kenal dari Banten ya katanya. Sedangkan daerah lain ini batik asal mana katanya. Berarti Banten itu identik sama hitam birunya warna. Kalau kakak bisa melihat langsung ke seluruh Indonesia, negara mana dulu yang kakak ingin tuju untuk memperkenalkan batik Indonesia ini kak? Negara atau daerah? Negara dulu. Negara tentunya Malaysia. Malaysia. Karena di Malaysia sendiri itu sudah ada pengklaiman batik untuk budaya dia. Kenapa? Menurut saya kenapa ke Malaysia? Karena sudah ada kecintaan batik di hati orang-orang Malaysia. Nah, ketika kita sebagai warga negara Indonesia, ketika batik diklaim budayanya oleh Malaysia, itu kita nggak bisa marah karena batik di Indonesia itu kita aja udah nggak bisa minat gitu. Maka dari itu, kalau emang dari segi batik ini nggak mau diklaim sama negara lain, kita sebagai negara yang sudah diakui UNESCO itu nggak bisa ngelupain. Itu motivasinya kayak jangan sampai batik ada di negara lain gitu. Karena itu budaya kita sebagai Ya, bangsa Indonesia ya kak. Nah, menurut kakak apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni, terlebih lagi terhadap batik ini kak? Nah, itu sendiri sih kalau di jalur pemerintah itu agak sulit. Cuma ketika saya yakin kemauan pemerintah provinsi juga ada, baik contohnya kemarin saja saya membuka naungan dinas pariwisata, alhamdulillah banyak disupport dari dinas pariwisata karena di situ ada yang namanya bidang pemasaran. Karena batik ini bagian dari bidang pemasarannya. Di bidang pemasaran itu kita memasarkan batik dan UMKM. Maka dari itu kita harus berkolaborasi dengan UMKM dan pemerintah setempat. Untuk berkolaborasi ini, jika kakak ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan seniman, yaitu tentang seniman lukis, seniman penyanyi, kakak itu ingin berkolaborasi dengan seniman apa dulu? Jujur saya pengen banget kolaborasi sama Kak Ivan Gunawan karena beliau sebuah Oke. Jadi kenapa saya pengen sama Kak Ivan Gunawan? Karena dia bisa mendesainer, terutama saya kan tadi bilang kita harus berkolaborasi dengan desainer karena batik harus diterima dengan Gen Z ini seperti apa, model seperti apa yang Gen Z sekarang suka nih, tapi harus ada unsur batiknya. Kita doakan semoga kakak bisa tercapai ya keinginan kakak, itu sangat keinginan yang luar biasa menurut saya. Semoga Kak Ivan Gunawan juga menonton podcast Iya, ini. Nah, kalau kita boleh tahu nih ya kak, kakak kan sudah mengikuti ajang Duta Batik. Nah, kita tuh ingin tahu apa aja sih rangkaian-rangkaiannya selain menjawab pertanyaan. Di situ kegiatannya ada apa saja dan kakak itu berapa lama gitu melakukan kegiatan atau kontes ajang batik tersebut? Dari sebelum berangkat sih ini cerita dari sebelum berangkat ya. Nah, sebelum berangkat itu pembuatan video advokasi, terus kita ada photoshoot dan beberapa prakarantina online. Nah, ketika di sana selama 3 hari 2 malam itu sangat seru banget. Bahkan ketika besok mau grand final itu kita nggak mau pisah, semua daerah ini kayak kita besok bakal pulang setelah grand final. Kayak disitulah momen kita betul-betul kayak kekeluargaannya ada banget gitu. Nah, selama di sana di hari pertama itu saya melakukan interview dan beberapa pengetesan bakat dan kita di sana dites public speaking terutama. Nah, kenapa public speaking itu sangat penting bagi role model saat ini? Karena ketika kita mempromosikan batik itu harus memiliki public speaking yang baik. Baik, sekarang kakak sudah menjadi duta batik Indonesia ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, mungkin kita sebagai generasi yang ingin menjadi seperti kakak atau terinspirasi dari kakak, ini gimana ya caranya supaya kita bisa mengikuti ajang tersebut itu lewat apa dulu awal mulanya kak?
Boleh, terutama saya di Banten sendiri itu memiliki challenge yang dimana dari nasional memberi saya challenge untuk mendirikan putra-putri batik yang ada di Provinsi Banten ini. Nah, untuk harapan saya untuk seluruh Gen Z yang ada di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, harapan saya harus bisa ikut di ajang Putra-Putri Batik Indonesia tahun 2025 yang mewakili Provinsi Banten, yang dimana nanti akan dipandu dengan saya sendiri. Wah, ini menarik ya Kak, karena untuk mencari putra-putri batik ya. Nah, ini caranya gimana nih kita supaya bisa mengikuti itu Kak? Terutama stay tune dulu di IG-nya Putra Putri Batik Provinsi Banten. Di situ ada IG-nya. Yang kedua, tanamkan diri di diri kita itu mencintai batik. Karena kalau kita udah cinta terhadap batik, nanti ketika ditanya ini motif batik apa, itu udah bisa menjelaskannya. Lalu persiapan apa saja sih Kak untuk kita bisa melewati, untuk kita bisa melaksanakan atau mengikuti ajang tersebut? Terutama satu niat. Kedua itu kita harus percaya diri. Yang ketiga, kita siapkan public speaking yang bagus. Ini kita ingin tahu ya, menurut Kakak itu motif batik apa yang bisa dijadikan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional? Untuk batik saya di Provinsi Banten. Saya terinspirasi sama motif batik yang ada di Kabupaten Lebak. Karena di Lebak itu walaupun daerahnya kecil, tapi pengrajin batiknya itu sangat kreatif. Dia udah memiliki 12 motif batik dari 2015 sampai dengan sekarang, itu udah ada 12 motif batik yang ditetapkan itu sebagai hak kekayaan dari Kabupaten Lebak. Nah, di sana juga bahkan ada kemarin saya ketemu dengan CEO PT Warna Batik yang dimana adanya di Kabupaten Lebak Selatan, yaitu di Wonosalam dengan Kak Sandi. Di situ saya banyak ngobrol, banyak terinspirasi dengan beliau. Kenapa saya terinspirasinya? Di sana itu Wonosalam itu sangat jauh, dari Rangkas itu jaraknya bisa 2 jam. Tapi dia nggak ada niatan kayak capek di batik, karena sebuah pelestarian itu nggak ada kata capek. Walaupun jaraknya jauh harus kita lakukan. Masya Allah, kagum-kagum ya dari awal bercerita atau ngobrol dengan Kakak ya. Nah, semoga apa yang Kakak inginkan itu bisa tercapai, semoga niat baik Kakak itu semoga tercapai semuanya ya. Nah, nasihat atau saran dan pesan apa yang Kakak bisa sampaikan untuk penonton SMK Pasundan 1 Kota Serang ini, podcastnya? Mungkin ada pesan dan kesan yang bisa Kakak sampaikan? Pesannya tetap lestarikan batik supaya tidak diklaim oleh negara manapun, karena kita sebagai negara pertama yang diklaim oleh UNESCO batik adalah warisan tak benda dari Indonesia. Jangan sampai batik ini diklaim oleh negara lain, karena batik itu bukan sekedar kain yang bercorak batik. Batik itu merupakan, nih menurut kalian, batik itu kain atau apanya? Batik itu budaya. Nah, batik itu budaya, karena batik budaya itu bisa disebut budaya karena cara pembuatannya. Nah, itu jangan sampai negara lain mengklaim batik itu warisan kita. Sebenarnya batik itu warisan Indonesia asli. Nah, maka dari itu buat para gens zaman sekarang nih, ayo kita berkolaborasi bersama-sama, kita ikut Putra Putri Batik Provinsi Banten, dan bahkan nantinya winner dan top 3 Putra Putri Batik Provinsi Banten itu akan dikirimkan ke nasional, dan itu sudah ada kuotanya untuk Provinsi Banten mengirimkan 3 pasang Putra Putri Batiknya. Itu dia kan, kita ingin semoga juga kita yang ada di sini atau penonton kita bisa ada kesempatan untuk mengikuti kontes tersebut. Nah, kita kan tadi sudah cerita tentang batik, namun kita di sini ingin tahu lebih lanjut lagi tentang diri Kakak, mungkin motivasi Kakak itu apa, visi misi Kakak itu apa, dan mungkin dalam hidup ini ada kalanya kita ada di posisi rendah, ada di atas. Gimana sih cara Kakak supaya bisa terus
meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan semangat diri untuk terus melakukan hal-hal produktif lagi, terlebih lagi sampai berprestasi. Mungkin kan kadang banyak Kak orang yang berprestasi tapi keadaannya sudah tidak baik-baik saja. Itu gimana sih cara ngatasinnya Kak? Terutama kita harus bisa memilah dan memilih di mana kita harus bisa menempatkan diri kita. Ketika kita ingin berprestasi itu tidak di satu sisi diri kita lagi nggak baik-baik aja nih. Nah, kita harus memiliki yang dimana memilah. Nah, ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai kita misalkan nih mau di duta batik, tapi kita pusing dengan keadaan ekonomi atau finansial kita. Nah, itu bukan suatu tantangan, maksudnya itu yang harus kita jalanin, kita pilih diri kita, jangan pikirin itu sebagai perintah apa sih tantangan yang sangat berat, tapi itu bagi saya itu adalah kritik untuk kemajuan kita semua. Baik Kak, tadi kita juga sudah tahu ya langkah Kakak yang akan Kakak lakukan, mungkin akan secepatnya yang diadakan kontes putra-putri batik yang ada di Banten. Selain itu, apa hal yang ingin Kakak lakukan di Banten ini, terutama khususnya sebagai Kakak Duta Batik Indonesia? Nah, pertama saya insya Allah akan mengajukan program kepada pemerintah yang dimana satu batik, satu kampung, satu motif. Nah, satu motif, satu kampung itu saya terinspirasi dari Putra Putri Batik Kabupaten Tuban. Nah, di sana saya sudah ngobrol dengan winner Putra Putri Batik Kabupaten Tuban. Nah, itu saya terinspirasi dari dia. Kenapa terinspirasinya kayak di Tuban itu menciptakan jadi kayak ibu-ibu yang nggak kerja, kayak apalagi nih lapangan pekerjaan kan sangat susah. Nah, kita bisa terinspirasi dari situ. Ketika kita mempunyai motif, kita curahkan, kita tumpahkan ke dalam kain, kita ajukan ke pemerintah gimana kalau ini kita pasarkan sebagai motif misalkan dari Kota Serang sendiri nih, tepatnya kampung ini. Nah, kita bisa pasarkan ke Dinas Pariwisata Kota Serang. Gitu. Jadi kita nggak bisa diem aja nih. Kalau kita nggak ada kegiatan terus kita nyari kerja susah. Kalau kita diem aja, kita nggak ada kemajuan dari diri kita, susah. Karena kita ketika lapangan pekerjaan susah, gimana caranya kita menginspirasi orang lain, gimana caranya kita menginspirasi diri kita untuk menciptakan motif dan kita bisa jadi pengrajin, dan nantinya harapan saya di Kota Serang sendiri itu bisa banyak pengrajin batik ke depan. Semoga yang nonton podcast ini juga bisa mendukung ya apa yang keinginan Kakak untuk kegiatan positif ini. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan untuk keluarga Kakak, untuk teman-teman Kakak, yang untuk orang-orang yang sudah support Kakak sampai sejauh ini. Terutama untuk orang tua, teman, dan keluarga saya, khususnya orang tua saya dan para bagian dari pemerintah Provinsi Banten, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan khususnya pada para sekolah SMK Pusat Kota Serang yang telah mensupport saya dari awal saya mau berangkat. Saya banyak termotivasi oleh beliau. Ketika kita ada gangguan tengah jalan, beliau bantu, itu sangat memotivasi bagi diri saya. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh siswa-siswa SMK Kota Serang juga. Kita juga. Baik Kak, kita juga ingin tahu ya gimana sih caranya dapat support dari orang lain, itu kita harus menjadi seperti apa? Pertama dari dinas ya. Intinya kalau ke dinas itu kita jangan malu. Ketika kita mempunyai program dan mempunyai niat yang baik, kita bicarakan dengan dinas. Terutama jujur saya nggak punya malu nih. Bahkan saya tuh cuma iseng-iseng tadinya. Nah, saya nggak tahu kalau Pak Wahyu Nur Jamil itu seorang Kadis Parpora Kota Serang, yang dimana itu emang ada kaitannya dengan batik di bagian pariwisatanya. Nah, ketika saya coba-coba DM dan beliau respect, itu satu apresiasi banget seorang kepala dinas mau merespon dan mau menerima aspirasi dari anak muda zaman sekarang. Mungkin itu juga karena doa dan semangat Kakak ya Kak. Beri tepuk tangan.
hari ini kita sudah ngobrol banyak dan asik seru sekali ya bersama Kak Endra. Semoga ini bisa menginspirasi bagi kita semua, menginspirasi bagi semua yang menonton podcast ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Mari kita dukung Kak Endra untuk melestarikan budaya batik dan memperkenalkan batik ke dunia internasional. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ini, mungkin Kakak ada harapan atau keinginan yang ingin disampaikan kepada penonton podcast SMK Pasundan 1 Kota Serang ini, Kak? Baik, harapan saya dengan adanya siswa berprestasi di SMK Pasundan 1 Kota Serang ini, semoga kedepannya SMK Pasundan 1 Kota Serang ini lebih banyak diminati oleh generasi muda yang masih SMP nih. Jangan menilai, bahkan banyak kan kayak nilai SMK Pasundan 1 tuh kayak sekolahnya tertinggal dan segala macam, dan aslinya itu enggak, karena itu ketertinggalan itu gimana diri kitanya. Gimana caranya bisa meyakinkan ke semua orang bahwa mau sekolahnya di swasta, mau sekolahnya di negeri itu mempunyai kesempatan untuk berhasil dan sukses tanpa membeda-bedakan status sekolahnya, Pak. Nah, sebenarnya yang salah itu bukan sekolahnya, tapi dari diri kitanya. Karena kemajuan diri kita ada di kemauan diri kita. Karena kita bisa maju karena diri kita mau. Ketika kita tidak ada kemauan, maka dari itu kita nggak ada kemajuan. Nah, untuk dari itu SMK Pasundan ini sebenarnya sekolah yang sangat baik. Karena jujur, keluarga saya alumni dari SMK Pasundan 1 Kota Serang semua. Dari mulai teteh dan kakak sepupu saya dari SMK Pasundan angkatan pertama. Berarti kakak ini sudah seperti keluarga SMK Pasundan 1 Kota Serang ya, Kak. Baik, obrolan kita sudah sangat menarik, sudah sangat menginspirasi dan menjadikan semangat untuk para generasi muda yang saat ini sedang berjuang, mungkin sedang belajar dan lain sebagainya. Perlu diingat dari Kak Endra tadi, yang membentuk apa yang ingin kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Jadi tergantung niat dan kemauan diri kita sendiri, tetap semangat dan berdoa dan berusaha. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kakak lagi obrolan ini? Satu sih, untuk masyarakat Banten khususnya generasi muda yang mempunyai umur dari 15 sampai 25 tahun, ayo 2025 Januari kita buka pendaftaran untuk putra putri batik Indonesia, khususnya Provinsi Banten. Baik teman-teman, kita sudah mengobrol banyak dengan Kak Endra. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini mendapatkan dampak yang positif dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih juga Kak Endra sudah datang di podcast kita. Semoga ada kesempatan lagi untuk kita mengobrol banyak panjang supaya memberikan motivasi lagi untuk penonton podcast Pasundan 1 Kota Serang ini ya, Kak. Baik teman-teman, nantikan kelanjutan podcast kami selanjutnya yang lebih menginspirasi dan membuat motivasi kepada teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.